Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat siang Pesona Inspira. Semoga di siang hari yang cukup panas dan terik ini belum melemahkan jiwa-jiwa Pesona Inspira yang udah mulai kelaparan ya. Sambil santap siang kita bakal ngobrol asik seputar imigrasi di Antri. Mau informasi seputar imigrasi, antri dulu dong. Ya, Antri edisi hari ini ada yang spesial karena Fasa kehadiran dua tamu pria ganteng yang akan nemenin Fasa selama 1 jam ke depan. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu tweet berikut ini ya. Mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Bincang santai seputar imigrasi. Ya, yang mau tahu banyak seputar imigrasi tentunya harus stay tune terus sampai jam 2 siang nanti. Dan di hari ini nih temanya adalah pengawasan keimigrasian ya Pesona Inspira. Jadi buat Pesona Inspira yang belum paham soal keimigrasian apalagi pengawasan, patut banget nih buat dengerin sampai dengan selesai. Sebelumnya kita mau kenalan dulu ya sama tamu-tamu istimewa kita. Ada 2 orang pria gagah dengan pakaian-pakaian yang cukup kekar di sini. Ada dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Wonosobo. Selamat siang, halo. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Mungkin bisa dimulai dari sisi kanannya Fasa nih. Ada Mas siapa dan di bagian apa bertugas? Bisa perkenalkan diri dulu, Mas. Ya, selamat siang buat semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Hermit Zenrato. Saya di bagian seksi penindakan. Seksi penindakan. Kantor Imigrasi Wonosobo. Oke, udah berapa lama nih Mas bertugas di kantor Imigrasi Wonosobo? Kalau di kantor Imigrasi Wonosobo sudah berjalan sekitar 2 tahun 6 bulan, Mbak. 2 tahun 6 bulan ya. Gimana kesan-kesannya? Enak nggak sih bekerja di kantor Imigrasi Wonosobo, Mas? Luar biasa. Luar biasa. Tempatnya dingin. Oh, tempatnya dingin ya. Oke. Kalau gitu Fasa beralih ke selanjutnya Mi. Ada Mas Heri ya. Ya, betul. Silakan Mas Heri perkenalkan diri. Ya, izin memperkenalkan diri. Saya Heri Sembodo di bagian intelijen keimigrasian. Kantor Imigrasi Wonosobo. Oke. Kalau Mas Heri sendiri udah berapa lama Mas di kantor Imigrasi Wonosobo? Kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Hampir samaan ya. Ya. Cuma beda bulan ya. Kayaknya ini Pak Hermit. Oh, duluan Pak Hermit. Oke. Kayaknya nih udah kompak banget. Kalau Pesona Inspira hadir langsung di studio akan melihat kedua tamu Fasa ini gagah-gagah, kekar-kekar dan cukup serem. Tapi apakah pengawasan keimigrasian seserem itu? Kita nanti akan bahas ya bareng-bareng Pesona Inspira tentunya di sajian Antri. Dan yang pertama kali akan Fasa tanyakan nih, ini dulu nih, kira-kira pengawasan keimigrasian tuh kayak gimana sih Pak? Mungkin Pak Heri, Pak Hermit, siapa yang mungkin mau bisa menjawab terlebih dahulu? Boleh. Jadi pengawasan keimigrasian itu menurut Undang-Undang Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 4 Tahun 2017. Jadi pengawasan keimigrasian itu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data serta informasi keimigrasian warga negara Indonesia maupun warga negara asing dalam rangka dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Oke, jadi biar aturan-aturan yang ada di Indonesia nggak dilanggar ya. Betul. Sama warga negara yang masuk ke Indonesia, warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Nah, tadi ada penindakan. Penindakan, betul. Ada penindakan, ada juga tadi intelijen. Jadi ada perbedaan signifikan nggak sih antara penindakan dan intelijen untuk tugas job desk-nya masing-masing gitu? Mungkin Pak Hermit boleh. Saya coba. Kalau perbedaan sebenarnya nggak ada ya. Kita masih dalam satu seksi. Cuman ada 2 subseksinya, ada subseksi intelijen dan subseksi penindakan. Kalau intelijen itu dia lebih ke mengumpulkan bahan keterangan, melakukan pengawasan di lapangan. Sedangkan penindakan itu adalah kelanjutan dari intelijen itu sendiri. Jadi jika terdapat mungkin ada pelanggaran, jadi ada kelanjutan untuk dilakukan tindakan keimigrasiannya seperti apa. Jadi kalau intelijen lebih mengumpulkan berkas-berkasnya ya Pak ya, apakah aturan dilanggar dengan dokumen-dokumen pendukung begitu? Ya, betul. Kurang lebih begitu ya. Terus kalau ini nih, kalau pengawasan keimigrasian sendiri kenapa sih penting dilakukan? Ada alasan tersendiri nggak Pak Heri mungkin? Ya, jadi dari pemerintah Indonesia sendiri itu menganut
kebijakan selektif atau selective policy. Jadi untuk orang asing yang masuk ke Indonesia itu diutamakan yang punya manfaat dan juga memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban selama berada di Indonesia. Oke, jadi demi itu ya, pentingnya tuh karena itu biar nggak membahayakan warga negara Indonesia sendiri ataupun negara secara keseluruhan gitu ya. Memberikan manfaat. Serta memberikan manfaat, betul. Jadi nggak cuma biar dapat devisa, tapi ternyata ini orang berbuat kriminal gitu kan ya. Betul. Tapi harus dilihat dari semua aspek. Tapi kayaknya nih sebelum Fasa lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita perlu peregangan dulu. Kayaknya masih pada tegang. Oke, biasanya mungkin kalau di lapangan menindak gitu kan, melakukan pengawasan gitu ya. Itu biasanya hal seperti apa sih kegiatannya tuh, bagaimana untuk pengawasan dan penindakannya, Mas? Pak Heri mungkin, Mas Heri? Ya, jadi kegiatan kita di lapangan ya kita mengumpulkan bahan keterangan, misalnya ada informasi pelanggaran keimigrasian gitu. Oke. Jadi kita bentuk tim, kita ke lapangan untuk meng-cross check apakah betul terjadi pelanggaran keimigrasian. Di situ kita verifikasi lagi. Kalau memang betul ada yang pelanggaran, kita tindak lanjuti nanti ke bagian ke penindakan. Oke gitu ya. Dan biasanya nih siapa sih atau bagian apa sih yang melaksanakan pengawasan keimigrasian? Ada bagian-bagian atau instansi-instansi khusus atau hanya imigrasi saja yang melakukan, Mas? Jadi di keimigrasian itu ada ya di tingkat pusat Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan pengawasan. Seperti pemberian visa, waktu pemberian visa, terus pemberian izin tinggal juga, tindakan administratif keimigrasian juga tindakan pro justisia. Lalu juga ada perwakilan kita di luar negeri. Jadi untuk pengajuan visanya, kemudian permohonan paspor untuk WNI di sana, lalu ada pengajuan duit kewarganegaraan bagi anak yang kawin campur. Lalu juga ada lapor diri bagi warga negara Indonesia di sana. Terus juga ada pengawasan di tempat pemeriksaan imigrasi kita di perbatasan-perbatasan. Jadi pemberian visa atau peneraan cap kedatangan atau keberangkatan. Lalu di kantor imigrasi sendiri banyak sekali ada kita pemberian paspor untuk WNI. Lalu ada juga pemberian kewarganegaraan, duit kewarganegaraan bagi anak kawin campur. Betul. Terus pemberian izin tinggal bagi warga negara asing. Dan juga untuk di bagian kami ada namanya tindakan administratif keimigrasian seperti deportasi. Berarti tadi ada 3 ya. Satu yang dilakukan oleh Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Imigrasi. Kemudian juga dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Terus juga ada yang dilakukan sama TPI ya. TPI itu tempat pemeriksaan imigrasi. Yang tadi daerah perbatasan ya, di tempat-tempat daerah perbatasan. Terus untuk warga asing nih, Mas, yang kira-kira datang ke Indonesia, terus mungkin dia melakukan kegiatan-kegiatan yang gak hanya wisata, juga bekerja, tapi bekerjanya ini bukan hal yang umum. Misalkan YouTuber, tapi YouTubernya di daerah-daerah perbatasan, itu perlu melapor nggak sih ke kantor keimigrasian? Kalau yang kayak gitu tuh cukup berbahaya atau enggak ya, Mas ya? Kalau menurut Mas Heri sendiri gimana? Kalau YouTuber sendiri itu termasuk belum belum termasuk dalam izin tinggal, di jenis izin tinggal yang ada di peraturan kita ya. Jadi belum ada klasifikasinya untuk dia memakai izin apa gitu. Jadi harus sesuai juga sama izin masuknya ya. Intinya pada saat mengajukan visa harus sesuai. Apakah dia mau bekerja, mau berwisata atau apa, harus sesuai ya. Deh. Tapi dari tadi nih Fasa kayak agak deg-degan juga loh, Mas. Selain bapak-bapaknya itu terlalu gagah, ini dari tadi abek bikin kaget juga nih. Ini loh mejanya, tenang slow. Kalau gitu biar lebih cair lagi suasananya. Mungkin setelah ini Fasa akan beralih lagi
kembali ke komersial break dulu ya, untuk kita lanjutkan lagi ke perbincangan selanjutnya. Untuk Pesona Inspira yang mau bergabung, silakan bisa melalui WhatsApp di 0823 2383 9996. Jangan kemana-mana, tetap di Antri. Asik ngobrol seputar imigrasi. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Bincang santai seputar imigrasi. Pesona Inspira masih barengan sama Fasa ya tentunya, dan kali ini tepatnya Fasa lagi kedatangan tamu dari kantor TPI kelas 2 ya, kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo tepatnya. Dan saat ini Fasa tengah ditemani sama Mas Heri dan Mas Hermit, di mana Mas Heri merupakan intelijen kantor keimigrasian dan Mas Hermit adalah bagian penindakan keimigrasian. Jadi hari ini nih pembahasannya atau temanya seputar pengawasan ya, pengawasan keimigrasian. Tadi udah dibahas sedikit panjang lebar seputar kenapa perlu banget soal pengawasan. Ternyata Pesona Inspira walaupun negara kita nih termasuk yang muda gitu ya, orang asing masuk gitu, tapi bukan berarti dibebasin. Ada aturan-aturan yang tetap harus dijaga ya, demi keselamatan dan tentunya biar membawa manfaat, nggak membawa bahaya bagi rakyat Indonesia. Dan ngomongin soal pengawasan keimigrasian ya, kira-kira kegiatan pengawasan keimigrasian tuh apa aja sih Mas Heri? Mungkin bisa dijelaskan sedikit kegiatan pengawasan tuh bentuknya kayak gimana? Ya, jadi pengawasan keimigrasian itu ada dua jenis. Yang pertama untuk warga negara Indonesia, yang kedua untuk warga negara asing. Untuk warga negara Indonesia sendiri itu dilakukan, yang pertama ada waktu permohonan dokumen perjalanan, yaitu paspor. Ya. Yang kedua pada waktu keluar dan masuk wilayah Indonesia. Okay. Dan yang ketiga pengawasan keimigrasian seorang WNI di luar wilayah Indonesia. Jadi di luar wilayah negara Indonesia. Oke, selanjutnya ada lagi nggak Mas? Ya, terhadap orang asing sendiri? Terhadap orang asing sendiri, yang pertama tentu saja keluar masuk orang asingnya dari Indonesia ke luar negara Indonesia. Yang kedua keberadaan dan kegiatan selamanya di Indonesia. Dan yang terakhir pada saat permohonan izin tinggal atau visanya. Oke, tadi kan ada poin di mana ada pengawasan terhadap WNI ya Mas ya. Yeah. Ini berarti WNI yang akan keluar negeri ya. Yeah, Oke, entah untuk bekerja, entah untuk berwisata. Biasanya yang diawasi itu seperti apa sih Mas? Maksudnya nggak boleh ini atau nggak boleh itu, aturannya tuh seperti apa? Ya, jadi mungkin pada saat pembuatan paspor ya kita awasi apakah ini seorang WNI layak atau tidak untuk mendapatkan paspor. Oke. Kita antisipasi misalnya dia tujuan untuk bekerja di luar negeri tapi tidak sesuai dengan persyaratan. Misalnya dia mengajukan pada saat pengajuan paspor dia mengajukan ingin berwisata di luar negeri, tapi kenyataannya di sana dia bekerja seperti itu. Jadi menyalahgunakan paspor gitu ya, itu juga harus diawasi ya. Diantisipasi juga. Oke, kalau pengawasan keimigrasian terhadap orang asing sendiri di Indonesia dan contohnya di Wonosobo tuh apa aja Mas? Atau kayak gimana, pencakup seperti apa pengawasannya? Ya, jadi pengawasan keimigrasian terhadap sama ya seperti tadi kita ada 5 wilayah kerja, ada Wonosobo, ada Temanggung, ada Kabupaten Temanggung, ada Kabupaten Purworejo, ada Kabupaten Magelang, ada Kota Magelang. Jadi setiap wilayah itu ada beberapa orang asing yang tinggal di sana, kita awasi kegiatan dan keberadaannya.
Jadi selama tinggal nih ngapain aja, bener enggak sesuai izinnya? Sesuai dengan izinnya tidak. Gitu ya, melanggar aturan yang berlaku nggak di daerah setempat gitu ya. Dari tadi kita ngomongin soal pengawasan. Nah, setelah diawasi, misalkan sudah ada yang ternyata ada yang melanggar nih, penindakannya gimana sih Mas Hermit? Kira-kira ditindaknya seperti apa? Mungkin bisa diceritain dulu contoh yang dilakukan penindakan untuk kalau di Wonosobo sendiri, pernahnya seperti apa sih, kasus seperti apa yang harus ditindak gitu? Ya, sedikit saya jelaskan ya Mbak ya. Kalau untuk penindakan kelanjutan dari hasil pengawasan tadi, tentu ada tindakan yang dilakukan. Betul. Nah, untuk tindakan itu sendiri ada dua. Oke. Yang pertama bisa dilakukan dengan tindakan administratif keimigrasian. Itu tindakan berbentuk administratif. Administratif berupa pendeportasian. Nah, yang satunya lagi dilakukan dengan melalui jalur pengadilan. Nah, kalau di imigrasi Wonosobo ya, selama saya bertugas sejak tahun 2020 di Wonosobo, memang ada beberapa pelanggaran keimigrasian yang terjadi di sini. Nah, terakhir mulai dari awal 2022, saya menjelaskan 2022 aja, sampai di bulan sekarang, bulan Mei, ada terdapat empat pelanggaran dan kami sudah melakukan tindakan. Nah, pelanggaran itu pelanggaran karena melebihi izin tinggalnya. Itu dinamakan overstay. Nah, ada overstay, kemudian kami melakukan pemulangan paksa. Nah, itu namanya deportasi, Mbak. Jadi kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kan kalau saat ini nih lagi ngetrennya tuh pacaran sama orang asing ya Mas ya. Apalagi sekarang kan demam drama Korea. Rata-rata tuh pengennya punya pacar, punya cowok, punya suami orang Korea. Nggak tahu orang Koreanya masuk ke Indonesia buat wisata, ternyata malah jadi nikah. Itu tuh kira-kira perlu pengawasan dan penindakan juga nggak kalau kayak gitu Mas? Kita juga harus ini Mbak ya, kita juga harus memberikan edukasi sebenarnya ya. Ini sebenarnya basic sekali ya. Bahwa ada beberapa kejadian kita ngadapin di lapangan ya. Kadang-kadang kalau misalnya ada masyarakat kita nih melihat orang asing gitu kan ya. Melihat orang asing, ada orang asing nih gini. Ada. Artinya apa? Bahwa tidak selamanya orang asing yang mungkin asing dari orang Indonesia itu sendiri, bahwa orang itu kita simpulkan bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tidak juga. Artinya ada orang asing yang memberikan manfaat buat kita. Ada orang asing yang izin tinggal di Indonesia itu sudah benar. Tapi tidak dipungkiri juga bahwa seperti yang Mbak katakan tadi, bagaimana dengan orang asing ini sendiri? Ya, kita tetap memantau, kita tetap melihat apakah orang asing tersebut melakukan pelanggaran. Kan begitu. Nah, jika terdapat pelanggaran, kita mengumpulkan bukti-buktinya seperti apa. Nah, jika terbukti, kita akan melakukan tindakan. Jadi seperti itu. Ada pemantauan khusus. Itu lebih secara lebih signifikannya tuh pemantauannya berarti si orang asing ini akan disuruh melapor terus atau mendatangi dari pihak imigrasi, mendatangi ke rumah orang asing yang ada di Indonesia, Mas? Betul, dalam aturan kita sudah jelas bahwa orang asing yang berada di wilayah Indonesia, atau khususnya misalnya di Wonosobo, berada di wilayah kerja Wonosobo, wajib melaporkan keberadaan dan kegiatannya. Selama tinggal di wilayah. Selama tinggal di wilayah Indonesia ya. Jadi jangan dipikir hanya untuk bikin ribet nih, padahal untuk diri sendiri juga ya Mas ya, daripada nanti salah orang ngiranya berbuat macam-macam padahal enggak gitu ya. Dengan melaporkan kegiatan diri sendiri di Wonosobo atau di Indonesia kan jadi lebih terpantau gerak-geriknya. Jadi terhindar dari apapun kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan gitu ya Mas ya. Kalau untuk kembali ke pengawasan nih Mas Heri ini, kira-kira kalau pengawasan ini hanya bisa dilakukan sama instansi-instansi terkait seperti imigrasi, perwakilan RI, atau bisa sih sama masyarakat umum biasanya, bisa nggak sih Mas?
Ya, jadi dalam upaya pengawasan keimigrasian kami juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti kepolisian, Kesbangpol, terus kejaksaan dan lainnya. Oke. Terus tergabung dalam tim pengawasan orang asing. Di setiap wilayah kabupaten kami ada tim pengawasan orang asing. Oke. Terus untuk masyarakat misalnya ada yang curiga atau apa melihat orang asing yang mungkin ini bermasalah atau apa, bisa untuk melaporkan ke kami, ke kantor imigrasi, dan mungkin kami akan tindak lanjuti laporan tersebut. Oke, nah kalau misalkan Mas ada kasus kayak tadi nih, ada masyarakat yang pengen ngelapor, ini kayaknya tetangga saya orang asing agak aneh-aneh nih, gitu kan. Ketika melapor, identitasnya dirahasiakan nggak? Maksudnya kan orang kan ada yang ngelapor tuh takut nantinya ketahuan kalau dia yang ngelapor malah dia dimacem-macemin. Ini terjaga nggak identitas pelapornya, Mas? Tentu saja kami jaga untuk pelapor. Misalnya ada orang asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai, ada laporan dari masyarakat, tentu saja kami jaga untuk informasi informannya gitu lah ya Mas ya, terlindungi. Betul. Jadi buat masyarakat, buat Pesona Inspira jangan takut nih kalau misalkan mau melaporkan sesuatu yang memang terlihatnya nggak benar, toh bakalan di cross check lagi ya, nggak langsung tiba-tiba ditindak gitu ya. Oke, terus juga nih Mas, kalau pengawasan dan penindakan itu di kantor imigrasi sendiri itu ruangannya atau kegiatannya itu seputar di kantor atau selalu di lapangan, Mas? Mungkin bisa diceritain, dikasih tahu Pesona Inspira biar paham kerjaannya tuh lebih jelasnya kayak gimana sih gitu. Kalau bagian seksi Intel Dakim kita melakukan pengawasan di internal kita sendiri, di dalam wilayah ruang lingkup kantor dan di wilayah kerja kita ke lapangan. Jadi aktivitas setiap hari dalam melakukan pengawasan itu kan tentu lebih banyak di lapangan sebenarnya, Mbak ya. Betul. Nah, kebetulan kan kita ada 4 kabupaten 1 kota ya wilayah kerja kita, dan hampir di titik-titik tersebut kita sudah ada anggota yang kita standby-kan di sana untuk bisa menggali informasi, memantau setiap kegiatan pengawasan orang asing, dan kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa instansi tadi. Jadi seperti itu. Dan pengawasan kita itu bisa kita lakukan dalam bentuk tertutup maupun dalam bentuk terbuka. Oke. Dari tadi kan kita lebih membincangkan tentang pengawasan dan penindakan orang asing yang ke Indonesia. Sebaliknya kalau orang Indonesia yang ke luar negeri, terus misal di negara yang dikunjungi ini katanya diberitahukan misalkan orang ini nih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keimigrasian negara yang dikunjungi. Apakah ada tindakan yang bisa melindungi dari pihak keimigrasian atau membantu mengawasi ulang barangkali ada kesalahan yang dilakukan sama negara yang dikunjungi? Kira-kira ada cross check ulang seperti itu nggak, Mas? Itu mungkin ranahnya dari perwakilan kita ya di negara tersebut. Mungkin untuk memantau apakah betul warga negara Indonesia di sana melakukan pelanggaran atau tidak gitu. Oke. Jadi untuk itu mungkin ranahnya dari perwakilan kita ya di sana ya. Oke, jadi dari kedubesnya di sana ya. Oke deh kalau gitu. Baik, kalau buat Pesona Inspira sendiri yang penasaran mau tanya-tanya seputar keimigrasian, tepatnya tentang pengawasan keimigrasian, sekali lagi bisa bergabung loh ya di line WhatsApp di 0823 2383 9996. Sepertinya sudah ada yang mulai merapat, tapi karena kita harus komersial break dulu, nanti yang merapat kita bacakan setelah komersial break ya. Jangan kemana-mana, tetap di Antri, asik ngobrol bareng imigrasi. Mau tahu informasi seputar imigrasi? Antri dulu dong. Bincang santai seputar imigrasi. Masih barengan sama Fasa di Antri, bincang santai seputar imigrasi. Yes, masih barengan sama teman-teman dari kantor imigrasi kelas 2 non TPI Wonosobo ya. Dan kita dari tadi asik membicarakan soal pengawasan keimigrasian. Jadi ternyata nih Pesona Inspira, ketika kita berjalan-jalan ke luar negeri dan orang luar negeri juga datang ke Indonesia, tetap harus ada hal-hal yang diperhatikan ya, biar peraturan di Indonesia ini berjalan sesuai yang sudah ditetapkan
keamanan dan gak ada bahaya untuk masyarakat sekitarnya tentunya. Dan ngomongin soal pengawasan dan penindakan, Fasan nih agak penasaran sama kisah, mungkin ada kisah penindakan yang pernah dilakukan sama Mas Hermit mungkin Mas selama menjadi bagian penindakan keimigrasian. Iya, ada Mbak pasti. Ada ya. Pasti. Ada satu yang bisa di-share nggak Mas? Mungkin kalau misalkan perlu berhati-hati ketika penyampaian nggak apa-apa, nggak perlu menyebutkan namanya nggak apa-apa. Ya, sedikit saya cerita. Ada tahun 2021 akhir kalau nggak salah. Ada satu warga negara Afrika Selatan yang kita lakukan tindakan pemulangan paksa atau deportasi. Warga negara asing tersebut dilaporkan oleh masyarakat, karena mengganggu ketertiban umum. Jadi itu awalnya ada laporan dari masyarakat yang meresahkan lah awalnya dari situ, menyampaikan ke kita, kemudian kita mengumpulkan bahan, mengumpulkan keterangan, kita ke lapangan, kita cross check, ternyata memang benar bahwa yang bersangkutan ini mengganggu ketertiban, dan pada saat itu wilayahnya di daerah Magelang kota ya, Magelang Kabupaten. Yang bersangkutan ini melakukan keributan di daerah Borobudur, wilayah Borobudur. Nah, jadi adalah satu kejadian. Nah, kemudian kita melakukan tindakan, kita bawa ke kantor imigrasi untuk melakukan pemeriksaan. Dan terbukti bahwa yang bersangkutan ini melakukan pelanggaran keimigrasian. Kemudian kita lakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan melakukan penangkalan juga. Penangkalan tuh kayak gimana maksudnya, Mas? Jadi penangkalan itu setelah ada orang asing yang melakukan pelanggaran di wilayah kita, kita pulangkan ke negara asalnya. Tentu yang bersangkutan ini tidak kita izinkan kembali ke Indonesia untuk masuk ke Indonesia, tapi dalam kurun waktu 6 bulan tahapan pertamanya, dan bisa diperpanjang untuk selanjutnya berdasarkan undang-undang. Oke, jadi setelah dideportasi selama 6 bulan nggak boleh datang dulu ke Indonesia gitu ya? Betul. Oke, tapi dari cerita ini nih yang Fasa ambil nih, pelajaran yang diambil, jadi laporan masyarakat itu pasti ditindak ya Mas ya? Dari laporan masyarakat dalam arti nggak akan dicuekin gitu ya, pasti akan dipertimbangkan, kemudian ditelusuri, di cross check, dan kalau memang benar akan dilakukan penindakan gitu ya? Pasti kita tindak lanjuti. Kita juga sangat mengharapkan sebenarnya, mengharapkan ada informasi dan butuh kerjasama dari masyarakat. Kalau kami hanya sendiri, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita bisa bekerja bersama-sama. Jika ada pelanggaran, mari kita saling memantau lah seperti itu dan melaporkan. Betul. Jadi Pesona Inspira sekarang nggak usah ragu-ragu lagi. Biasanya nih tameng atau momok yang paling sering di pikiran masyarakat nih, kalau saya ngelaporin bener nggak sih bakalan ditindak? Jangan-jangan cuma dicuekin gitu ya. Ini bukti dari kisah ini ternyata bakal ditindak beneran kok ya. Bakal dilakukan follow up lebih lanjut ya, nggak cuma sekedar dicuekin atau cuma sekedar dibaca gitu ya. Tapi ngomong-ngomong soal masyarakat yang melapor soal kesalahan atau mungkin soal gangguan dari warga negara asing yang datang ke Indonesia, itu laporannya lewat telepon, lewat media sosial, atau bisa lewat mana aja Mas? Bisa dilaporkan melalui media sosial dan nomor WhatsApp. Bisa langsung ke kantor imigrasi, nomor WhatsApp di sini ada nomornya 0811 269 8859. Oke, diulang lagi ya Mas ya. 0811 269 8859. Jadi buat Pesona Inspira yang mendengarkan dan merasakan ada keanehan yang perlu dilaporkan, tapi bukan keanehan pada suami sendiri ya. Itu laporannya nanti beda ke instansi yang berbeda. Ini soal keimigrasian, misalkan punya tetangga orang asing, ada kecurigaan sesuatu, boleh dilaporkan ke WhatsApp-nya kantor imigrasi Wonosobo. Dan kalau ngelaporin kayak gitu tuh ada waktunya nggak sih Mas? Apa harus jam kerja? Apa bisa 24 jam?
Bisa 24 jam. Bisa 24 jam. Bisa 24 jam. Bisa Dan nanti akan kita tindak lanjuti. Tentu akan kami cross check juga apakah informasi ini benar apa enggak. Betul. Oke. Jadi Pesona Inspira nggak usah ragu lagi, identitas Pesona Inspira akan terlindungi, kemudian juga laporannya akan di cross check, akan ditindaklanjuti juga. Jadi Pesona Inspira, ayo sama-sama ya bareng-bareng kita menjaga lingkungan kita dengan sama-sama memantau, memberikan pengawasan terhadap orang asing yang tinggal di Indonesia ya. Tapi ini Mas Heri sama Mas Hermit nggak terasa ya. Ternyata kita dari tadi ngobrol udah jam 14.00, udah jam 2 siang nih. Kira-kira sebelum menutup talk show hari ini, apa mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke masyarakat biar masyarakat lebih paham soal pengawasan keimigrasian? Monggo Mas Hermit atau Mas Heri? Pak Heri bagaimana? Oke, silakan. Ya, jadi untuk masyarakat kami berharap mungkin apabila ada warga negara asing di lingkungan sekitarnya yang merasa dicurigai atau dirasa itu ada bermasalah, dapat melaporkan ke kami dan kami akan segera tindak lanjuti laporan tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, jadi gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya Pesona jadi Inspira. jangan ragu-ragu untuk melaporkan misalnya ada orang asing yang bermasalah atau dicurigai. Tapi kalau tiba-tiba ada yang nge-DM nih lewat WhatsApp ataupun lewat sosial media, ternyata mau minta nomornya Mas Heri sama Mas Hermit gimana? Boleh gak nih? Boleh. Boleh ya, tapi itu nanti urusan pribadi aja ya. Oke deh Pesona Inspira, karena memang saat ini Fasa udah ngelihat jam udah pukul 14.02, artinya kita udah ngebonusin 2 menit ya lewat dari jam 2 siang yang akhirnya mau nggak mau nih sajian dari Antri harus sampai di sini dulu. Kita harus pamitan dengan Pesona Inspira dan rekan-rekan dari kantor imigrasi Wonosobo. Terima kasih banyak untuk Mas Heri dan Mas Hermit yang sudah nemenin Fasa nih ngobrolin soal pengawasan keimigrasian. Semoga semua yang kita obrolin di sini bisa bermanfaat untuk Pesona Inspira dan juga tentunya buat Pesona Inspira yang masih penasaran seputar imigrasi. Nanti setiap bulannya di minggu ketiga ya, Antri akan hadir setiap jam 1 siang. Jadi stay tune terus setiap bulannya, jangan kemana-mana. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih juga untuk partisipasinya. Akhir kata saya Fasari Amalia mengucapkan terima kasih dan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.